Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita masih bisa bertemu lagi dengan penuh sukacita. Ada semangat, saudara sehat, terus ya kuat. Saudara, sekarang kita akan belajar manfaat HP. Roma 12 ayat yang kedua, ayat ini saya sangat suka sekali. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan ayat itu. Marilah kita tahu kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Kita harus tahu. Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudaraku, jadi sekarang kalau kita tahu bagaimana berbuat baik, tapi kita tidak akan berbuat baik, kita berdosa. Begitu pula tak kala kita mempergunakan HP ini, kita tahu bahwa HP ini berguna bagi saya, tapi kita tidak pakai HP ini untuk berguna, untuk jadi berkat, malah menghancurkan. Kita berdosa. Saudara, saya masih teringat saudaraku beberapa tahun yang lalu, sudah lama. Saya punya HP ini saudaraku, yang biasa. Hanya SMS-an dan terima telepon dan telepon. Anak-anak saya, keluarga saya, orang-orang katakan, Pak, Papa, mau ya ganti gitu loh. Masa HP kayak gini, sekarang bukan zamannya lagi. Ayo pakai HP yang lebih baik, bisa WA dan seterusnya. Saya nggak mau saudaraku. Saya punya pikiran waktu itu saudaraku sederhana. Yang penting saya bisa SMS, yang penting saya bisa telepon, yang penting saya bisa terima telepon. Sudah cukup, nggak perlu macam-macam. Tapi dengan jalannya waktu saudaraku, entah bagaimana, tahu-tahu saya dibelikan HP sama anak saya. Anak saya yang belikan, benar. Bukan saya yang beli, saya tahunya dibelikan oleh anak saya. Saya langsung mulai belajar. Saya bersyukur setelah saya punya HP saudaraku. Saya baru tahu manfaat HP begitu luar biasa. Saudaraku, pabrik menciptakan membuat HP pasti tujuannya baik. Tidak mungkin tujuannya jelek. Cuma yang masalahnya kita yang pergunakannya yang tidak benar. Contoh, orang yang membuat pisau saudaraku, pasti tujuannya baik. Tapi kalau kita sudah pergunakan tidak baik, kita bisa memakai pisau itu membunuh orang lain. Melakukan hal yang tidak benar. Bukankah demikian? Sama dengan HP. Kalau kita bisa melakukan dengan baik, tahu manfaatnya, maka berguna bagi saya, bagi saudara, dan bagi orang lain. Tapi kalau tidak, pasti hancur semuanya. Saudaraku, lalu bagaimana kita mempergunakan HP dengan baik? Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah, mari kita mulai introspeksi diri. Selama ini, saya bagaimana mempergunakan HP? Selama saya punya HP, apa yang sudah saya lakukan? Apakah saya membuka hal-hal yang tidak benar, yang dosa-dosa, yang berbau seks, yang berbau kotor-kotor saya buka? Apakah saya kirim dengan WA kata-kata kotor menyakiti hati orang lain? Dan seterusnya. Apakah sudah menghancurkan saya? Saya tidak pergunakan HP dengan baik. Gara-gara HP keluarga saya berantakan. Gara-gara HP terjadi perselingkuhan, seks, perceraian dan seterusnya. Apakah itu yang terjadi? Kalau iya, saudaraku, bertobatlah. Bertobatlah. Minta belas kasihan dari Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya telah mempergunakan HP ini dengan cara yang salah. Sehingga hancurlah semuanya. Termasuk jati diri saya hancur. Tuhan ampuni saya. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita mengambil ketekatan. Bulat. Saya katakan kepada Tuhan dan kepada diri saya sendiri. Saya tidak akan lagi pergunakan HP ini untuk merusak orang lain, merusak diri saya, dan menghancurkan segalanya. Saya tidak mau.
Saya mulai hari ini mau pergunakan HP dengan sebaik-baiknya. Mari kita setelah bertobat total, kita ada komitmen, kita mempunyai ketekatan bulat di hadapan Tuhan. Saya tidak akan lakukan lagi. Itu penting, saudaraku. Jangan kita hanya menyesali saya sudah lakukan hal yang gak benar melalui HP ini. Tapi yang terpenting adalah, mari saudaraku, kita bertobat dan akan komitmen. Lalu yang ketiga, serahkan HP-mu ini kepada Tuhan. Saudara, belum lama ini, belum beberapa bulan terakhir ini, HP saya yang lama rusak, saudaraku. Aduh, saya berdoa, Tuhan tolong saya butuh HP, saya butuh ini, Tuhan tolong saya. Tak kala dibetulkan, bukan tambah baik, tambah rusak. Hanya puji Tuhan, kembali anak-anak saya perhatikan saya dibelikan HP ini. Ini baru berapa bulan aja, saudara. Tak kala saya dapat HP ini, saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan HP ini. Saya mau pergunakan HP ini untuk jadi berkat bagi orang lain. Saya mau pergunakan HP ini supaya orang lain bisa mendapatkan kekuatan rohani. Makanya saudaraku, saya kirim WA saudara. Saya kirim video-video kepada saudara. Kenapa saudara? Saya butuh ini saudaraku. Mungkin ada orang mengatakan, oh Pak Edi nganggur. Tidak ada kerjaan. Oh tidak saudaraku. Saya bukan tidak ada kerjaan. Saya banyak pelayanan, saya banyak kerjaan. Tapi saya terbeban. Saya kepingin melalui HP yang sederhana ini bisa berguna bagi diri saya. Bisa berguna bagi orang lain. Dan orang lain diberkati. Puji Tuhan. Akhirnya melalui HP ini saya bisa kirim sekian ratus orang saudaraku. Saya kirim saudaraku kepada orang-orang. Kurang lebih 300 lebih orang saya kirim saudaraku tak kala saya kirim video. Belum lagi saudara-saudara mengirimkan kepada yang lain, share kepada yang lain. Berapa banyak. Saya berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya melalui HP ini banyak orang bisa diberkati. WA saya, video saya bisa sampai kemana-mana. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara berdoa, pakai HP saudara ini. Tuhan kuduskan HP saudara ini. Jangan dipakai oleh setan HP saudara ini. Jangan saudaraku. Tapi biar Tuhan yang memakai HP saudara menjadi berkat bagi orang lain. Buka yang penting. Jangan buka yang tidak karu-karuan. Lalu yang keempat yang utama. Utamakanlah Tuhan. Carilah dahulu Tuhan dan kerajaannya. Maka yang lain ditambahkan kepada saudara. Tadi saya sudah katakan kepada saudara. Bangun pagi. Buka Alkitabmu. Berdoa kepada Tuhan. Jangan buka HP dulu. Benar saya katakan. Datang dulu kepada Tuhan. Lalu setelah aku lakukan aktivitas. Saudara kembali kuduskan HP ku ini. Pakai HP ku ini. Berguna bagi pekerjaanku. Berguna bagi pelayananku. Berguna bagi iman kerohanianku. Dan seterusnya. Saudara. Tuhan tolong saudara. Sekali lagi Tuhan tolong. Jangan HP kita dipakai oleh setan. Tapi HP kita dipakai dan dikuduskan hanya oleh Tuhan sendiri. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Berikutnya kita akan bersama-sama belajar serangan iblis kepada orang Kristen. Apa serangan iblis kepada kita? Kita akan lanjutkan dan ikutin saya terus. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.